Saudaraku yang dikasihi Kristus, di awal minggu ini, mari kita awali melalui ibadah kita kepada Tuhan sebelum kita beraktivitas, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Senin tanggal 7 Desember 2020, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 11 ayat yang pertama. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, bangsa Israel sangat merindukan akan hadirnya seorang pemimpin seperti kejayaan Raja Daud dahulu, yang merupakan seorang raja yang telah menjadi legenda bagi umat Israel. Dan kepemimpinan seperti itu tidak lagi mereka temui pada raja-raja mereka saat itu. Sosok seperti Daud itulah raja yang dirindukan oleh umat Israel saat itu. Raja yang tetap setia dan beriman hanya kepada Tuhan Allah saja, dan sebagai seorang raja yang dapat mempersatukan ke-12 suku bangsa Israel sehingga menjadikan sebuah Israel raya, kerajaan Israel itu. Namun dalam hati dan benak mereka, hal itu tidak lagi mungkin terjadi, sebab mereka melihat dari keturunan Isai atau ayahnya Raja Daud, tidak ada lagi kepemimpinannya yang seperti kepemimpinan Raja Daud. Kalaupun mereka berpikir demikian, itu hanyalah merupakan angan-angan yang tidak mungkin lagi akan terwujud di dalam kehidupan umat tersebut. Namun saudara yang dikasihi Kristus, dalam situasi mereka yang demikian, tampillah Nabi Yesaya yang menyuarakan suara kenabian yang menjadi jawaban atas pikiran dan kerinduan mereka. Sang Nabi berkata, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Saudara yang dikasihi Kristus, walaupun Isai sudah hanya merupakan tunggul saja dan hanya menjadi kenangan semata, namun Nabi Yesaya berkata akan keluar sebuah tunas yang baru dan akan menjadi sebuah pohon yang besar tunas tersebut, dan bahkan dari taruk pangkal yang berada pada akar akan menghasilkan buah yang tidak mungkin lagi berbuah. Saudaraku, Nabi Yesaya berkata, yang tidak mungkin lagi bagi umat Israel justru akan ada dari keturunan Isai yang seperti Raja Daud. Namun akan muncul bahkan lebih besar dari Raja Daud sendiri. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, nubuat Nabi Yesaya ini adalah merujuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita membaca silsilah Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Injil Matius, Yesus Kristus adalah dari keturunan Yehuda, kemudian Peres,
dan Zerah. Peres memperanakkan Hezron, kemudian Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas, Obed, dan Isai. Lalu Isai memperanakkan Raja Daud. Nah, Yesus Kristuslah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tentang tunas Isai itu. Dialah tunas yang tumbuh dari pangkal Isai dan taruk yang berbuah dari tunggul Isai tersebut. Dialah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Tuhan yang mampu dan yang maha adil dan yang maha perkasa. Dialah raja yang menebus kita dan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Hingga kami masih Tuhan layakkan untuk mendengarkan firman-Mu yang telah menyapa kami. Engkau adalah Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelum engkau dilahirkan ke dunia ini. Berkati kami Tuhan dalam seluruh langkah, juang, dan pekerjaan serta aktivitas kami. Hingga boleh memberikan rezeki di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami satu hari ini. Jauhkan segala penyakit, mara bahaya dan bencana. Biarlah kami hanya di dalam naungan kasih Tuhan saja. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom.